Semula kitab undang-undang hukum perdata hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Selain golongan Eropa, yaitu golongan Bumi Putra dan Timur Asing, berlaku hukum adatnya masing-masing. Pada waktu itu, pemerintah kolonial Belanda belum punya kepentingan untuk ikut campur tangan terhadap hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Oleh karena itu, mereka dibiarkan hidup di bawah hukum adatnya masing-masing. Oke teman-teman, di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa penggolongan penduduk itu di sini tertulis ada 3 ya. Tadi ada golongan Eropa, kemudian ada golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Golongan Eropa tentu teman-teman sudah tahu ya, Belanda mungkin dari negara-negara sekitarnya. Kemudian golongan Bumi Putra yaitu golongan masyarakat pribumi, kemudian masyarakat Timur Asing bisa jadi dari Cina, Jepang, India, kemudian Arab dan lain sebagainya. Di dalam bab pertama ini dari masing-masing golongan sebetulnya belum ada kepentingan terkait dengan percampuran atau perluasan berlakunya hukum perdata barat. Nah, namun nanti selanjutnya di paragraf kedua akan kita dapati apa kemudian alasan hukum perdata barat itu kemudian diperluas. Oke, paragraf kedua. Namun pada saat pemerintah Hindia Belanda mempunyai kepentingan untuk ikut campur tangan terhadap hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing, yaitu ketika perkembangan perdagangan antara golongan Eropa dengan golongan Bumi Putra yang perantaranya adalah orang golongan Timur Asing, khususnya Cina, dan banyaknya perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perkebunan dan industri yang memerlukan tenaga kerja dari golongan Bumi Putra. Maka pemerintah Hindia Belanda berkepentingan untuk ikut campur tangan terhadap hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Campur tangan tersebut ditempuh dengan cara memperluas berlakunya hukum perdata barat kepada golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Salah satunya melalui pernyataan berlakunya hukum perdata barat kepada golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Nah, kemudian alasan yang menjadi sebab hukum perdata barat itu berlakunya diperluas, yaitu tentunya terkait dengan alasan kenapa kemudian kolonial Belanda itu menjajah Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, dari mana rempah-rempah itu? Kemudian rempah-rempah itu didapat melalui dari hasil perkebunan yang diolah dari tanah-tanah Hindia Belanda pada waktu itu. Nanti lebih lanjut mungkin ini akan lebih pas jika dibahas di hukum agraria saja. Tapi yang penting bahwa kemudian dari adanya perusahaan asing yang berada di Hindia Belanda itu tentunya memerlukan pekerja, memerlukan tenaga kerja untuk menggerakkan perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut, sehingga hukum perdata barat itu kemudian berlakunya diperluas. Nah, tentunya terkait dengan pembuatan kontrak mungkin ya. Nah, itu dia. Oke, saya lanjutkan tadi terkait dengan pernyataan berlakunya hukum perdata barat kepada golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Saya bacakan kembali. Pernyataan ini semata-mata merupakan politik hukum pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi kepentingan golongan Eropa, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dengan cara memperlakukan BW secara paksa kepada golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Cara ini mengandung unsur paksaan sebab bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang dinyatakan berlaku hukum perdata barat, baik setuju maupun tidak, mereka harus tunduk pada hukum perdata barat. Pernyataan berlakunya BW bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama melalui pernyataan berlaku hukum perdata barat kepada golongan Timur Asing, dan
Yang kedua adalah pernyataan berlaku hukum perdata barat kepada golongan bumi putra. Oke, kita bacakan dulu terkait dengan berlakunya hukum perdata barat kepada golongan timur asing. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pernyataan berlakunya BW kepada golongan bumi putra dan timur asing semata-mata merupakan politik hukum pemerintah Hindia Belanda dan bukan merupakan kebutuhan hukum golongan bumi putra dan timur asing untuk melindungi kepentingan golongan Eropa terutama dalam dunia perdagangan. Perdagangan hasil bumi antara golongan Eropa dengan golongan bumi putra kebanyakan melalui perantara tengkulak-tengkulak dari golongan timur asing, terutama timur asing Cina. Hasil bumi yang diproduksi oleh seorang bumi putra dijual kepada tengkulak-tengkulak dari golongan timur asing, terutama Cina. Untuk selanjutnya oleh tengkulak-tengkulak Cina kemudian dijual kembali kepada orang golongan Eropa. Dengan demikian, maka terjadi perdagangan atau jual beli hasil bumi antara golongan timur asing, terutama Cina, dengan orang golongan Eropa. Nah, dari paragraf ini teman-teman bisa dilihat bahwa ternyata perluasan berlakunya hukum perdata barat itu dilakukan secara paksaan, ya, mau nggak mau, ya, karena mereka yang berkuasa pastinya harus tetap tunduk pada peraturan hukum barat. Nah, karena juga alasannya disebutkan jelas, ya, disebutkan secara jelas bahwa ternyata mekanisme perdagangannya itu dimulai dari golongan bumi putra, dijual kepada tengkulak dari golongan timur asing Cina, kemudian dijual kepada golongan Eropa. Nah, tentunya yang menguasai pasaran biasanya itu adalah bagian distributornya, ya, yang mengerti terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mana yang kemudian dibutuhkan oleh golongan Eropa. Baik, saya lanjutkan dulu di paragraf selanjutnya. Demikian pula dengan barang-barang industri yang berasal dari negara-negara di Eropa, misalnya sepeda dan lain-lain. Tengkulak-tengkulak timur asing sebagai perantara perdagangan antara orang golongan Eropa dengan golongan bumi putra. Barang-barang industri itu dijual oleh orang Eropa kepada golongan timur asing, untuk selanjutnya oleh tengkulak-tengkulak timur asing dijual kembali kepada orang bumi putra. Perdagangan antara orang Eropa dengan orang timur asing ini menimbulkan masalah hukum, yaitu hukum mana yang berlaku terhadap transaksi perdagangan itu, sebab masing-masing pihak, penjual dan pembeli, tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah hukum ini dan untuk melindungi kepentingan orang Eropa serta untuk kepastian hukum, maka pemerintah Hindia Belanda menempuh cara dengan menyatakan bagi golongan timur asing berlaku sebagai hukum perdata barat yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama dengan peraturan termuat dalam Statblad tahun 1855 nomor 79, bagi golongan timur asing dinyatakan berlaku seluruh hukum perdata barat kecuali hukum keluarga dan hukum waris ab intestato, hukum waris tanpa wasiat. Menurut ilmu hukum perdata dibagi menjadi 4 macam hukum, yaitu yang pertama hukum pribadi, hukum orang, ada hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris terdiri atas hukum waris ab intestato dan hukum waris testamen yang ada wasiatnya, ya. Yang ab intestato itu yang tidak ada wasiatnya, yang testamen itu yang ada wasiatnya. Keempat macam hukum tersebut termuat dalam BW dengan sistematika sebagai berikut. Buku pertama berjudul tentang orang, memuat hukum pribadi dan hukum keluarga. Buku kedua tentang kebendaan, memuat hukum benda dan hukum waris. Buku ketiga tentang perikatan yang memuat hukum perikatan. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Bagi golongan timur asing di bidang hukum keluarga, misalnya hukum perkawinan dan hukum waris tanpa wasiat, tetap diberlakukan hukum adatnya. Dengan demikian, maka bagi golongan timur asing diberlakukan buku ketiga BW tentang perikatan.
yang di dalamnya memuat hukum perjanjian barat. Akibatnya, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang timur asing dengan orang golongan Eropa, walaupun mereka berasal dari golongan penduduk yang berbeda-beda, diperlakukan hukum perjanjian barat sehingga tercipta kepastian hukum. Nah, sebelum melanjutkan kepada tahapan yang kedua, atau dibahas dulu aja. Oke, saya bahas saja. Dengan berlakunya peraturan yang termuat dalam Statblad tahun 1917 nomor 129, golongan timur asing dibagi menjadi dua, golongan timur asing Cina dan golongan timur asing bukan Cina. Khusus bagi golongan timur asing Cina dinyatakan berlaku semua hukum perdata barat kecuali peraturan tentang catatan sipil dan tata cara melakukan perkawinan. Bagi golongan timur asing Cina, diberlakukan peraturan tentang catatan sipil tersendiri, terpisah dengan peraturan catatan sipil bagi golongan Eropa. Yang dimaksud dengan tata cara melakukan perkawinan adalah upacara-upacara adat yang dilakukan sebelum atau pada saat dilakukan perkawinan, dan bukan hukum perkawinan. Jadi bagi golongan timur asing Cina, berlaku hukum perkawinan barat. Bagi golongan timur asing bukan Cina tetap berlaku peraturan yang termuat dalam Statblad nomor 1985 nomor 79. Artinya mereka tetap diberlakukan semua hukum perdata kecuali hukum keluarga dan hukum waris ab intestato. Oke, sebelum melanjut ke pernyataan berlakunya hukum perdata barat kepada golongan bumi putra, maka akan saya bahas terlebih dahulu terkait dengan pernyataan berlakunya hukum perdata barat kepada golongan timur asing. Nah, dari apa yang saya bacakan itu tadi, ya benar memang ternyata pengaturan tersebut ada kaitannya dengan perjanjian, yaitu terkait dengan jual belinya. Nah, sehingga dari mana penerapan atau perluasan hukum barat jika terjadi sengketa, misalkan ada barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau barang yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, kemudian hal ini bisa diselesaikan melalui atau diselesaikan dengan dasar dari Burgerlijk Wetboek atau kitab undang-undang hukum acara perdata, ya, karena di dalamnya sudah diatur bagaimana kemudian barang itu berpindah tangan dan lain sebagainya. Sekarang kita menginjak kepada pernyataan berlaku hukum perdata barat kepada golongan bumi putra. Pada awal mula, politik hukum pemerintah Hindia Belanda membiarkan orang golongan bumi putra hidup di bawah hukumnya sendiri, yaitu hukum adat. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda belum punya kepentingan untuk mengatur hukumnya orang-orang golongan bumi putra. Namun ketika meningkatnya kontrak-kontrak kerja antara orang bumi putra dengan orang golongan Eropa, yaitu ketika perusahaan-perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perkebunan seperti kebun teh, kebun kopi, kebun karet, dan lain-lain, serta di bidang industri misalnya pabrik gula, di mana orang bumi putra sebagai pekerjanya atau buruh, maka baru terasa adanya kepentingan untuk mengatur hukum orang golongan bumi putra, khususnya di bidang perjanjian kerja. Sebagaimana perjanjian jual beli antara orang timur asing Cina dengan orang golongan Eropa, perjanjian kerja antara orang bumi putra dan golongan Eropa ini pun menimbulkan masalah hukum, yaitu hukum mana yang diberlakukan terhadap perjanjian kerja itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Untuk melindungi kepentingan orang golongan Eropa dan untuk menjamin kepastian hukum, maka ditempuh cara menyatakan berlaku sebagian hukum perdata barat kepada orang golongan bumi putra. Pernyataan berlaku ini dilakukan dua tahap. Yang pertama, dengan peraturan yang termuat dalam Statblad tahun 1879 nomor 156. Bagi golongan bumi putra dinyatakan berlaku pasal 1601 sampai dengan pasal 1603 BW, yaitu pasal-pasal tentang perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan. 2. Dengan peraturan yang termuat dalam Statblad tahun 1933 nomor 49, bagi orang golongan bumi putra dinyatakan berlaku beberapa bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
yaitu sebagian besar hukum laut yang termuat dalam buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran. Di samping itu, ada peraturan-peraturan yang secara khusus diberlakukan bagi golongan Bumi Putra, yaitu 1. Ordonansi Perkawinan Kristen, Heilige Ordonansi Kristen Indonesiërs atau HOJI, termuat dalam Statblad tahun 1933 nomor 74, mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh orang golongan Bumi Putra yang beragama Kristen. Kemudian yang kedua, peraturan yang termuat dalam Statblad tahun 1939 nomor 569 mengatur tentang maskapai Andi Indonesia. Yang ketiga, peraturan yang termuat dalam Statblad tahun 1939 nomor 570 mengatur tentang Perkumpulan Indonesia yang merupakan badan hukum. Demikian untuk video terkait dengan pernyataan berlakunya hukum Perdata Barat kepada golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putra. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan di video selanjutnya.